anak-anak, sekarang kita bahas mengenai jurnal penyesuaian dulu ya. Jadi di sini jurnal penyesuaian yang mau kita bahas itu beberapa aja yang memang memerlukan penekanan ya. Jadi kita membuat jurnal penyesuaian itu kan harus melakukan analisis dulu ya. Kita harus pakai pendekatan apa dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini mengenai perlengkapan. Jadi perlengkapan itu untuk penyesuaian perlengkapan kan ada dua pendekatan. Ada pendekatan neraca sama pendekatan beban. Nah, kedua pendekatan ini berbeda. Nah, apakah perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita pakai pendekatan harta, maka jurnal penyesuaiannya silakan kalian amati ya. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nanti kalian menghitungnya itu sejumlah yang terpakai ya. Ini untuk pendekatan harta. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini dalam neraca saldo per 31 Desember 2016 terdapat akun perlengkapan toko sebesar 3.600.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2016 adalah 1.200.000. Nah, jadi kalau pakai pendekatan harta, kalian lihat dari neraca saldonya ya. Jadi kalau misalnya yang diketahui itu adalah perlengkapan, berarti kalian pakai pendekatan harta. Kemudian kalian hitung yang terpakai. Nah, jurnal penyesuaiannya berarti kita menghitung yang terpakai. Lihat di neraca saldonya, ya. Caranya itu kalian lihat dari neraca saldonya. Kalau di sini di neraca saldonya itu yang diketahui adalah 3.600.000, ya. Neraca saldonya yang diketahui 3.600.000, kemudian dikurangi sama yang tersisa. Ya, di sini per 31 Desember itu artinya yang tersisa yaitu 1.200.000, maka akan ketemu 2.400.000, yaitu sejumlah yang terpakai. Jadi yang terpakai adalah 2.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2.400.000. Jadi kesimpulannya, kalau pakai pendekatan harta, berarti kalian lihat di neraca saldonya. Kalau di neraca saldo terdapat akun perlengkapan, berarti kalian pakai pendekatan harta ya. Nah, di situ jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian hitunglah yang terpakai, gitu ya. Nah, karena kita masih membahas di perlengkapan yaitu di pendekatan beban. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Silakan kalian amati bahwa di jurnal penyesuaiannya itu adalah perlengkapan pada beban perlengkapan. Nah, kalian di sini menghitungnya itu yang tersisa ya untuk pendekatan beban. Langsung saja pada contohnya. Nah, di dalam neraca saldo per 31 Desember 2016 terdapat akun beban perlengkapan toko yaitu 3.600.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2016 adalah 1.200.000 ya. Nah, karena di pendekatan beban ini kita mau mencari yang tersisa dan kebetulan di soalnya sudah ada yang tersisa yaitu 1.200.000, berarti kita tidak perlu menghitungnya lagi. Berarti langsung aja di sini jurnal penyesuaiannya yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 1.200.000. Jadi kesimpulannya pada pendekatan beban ini di neraca saldonya itu yang diketahui adalah beban perlengkapan ya. Diingat-ingat kalau pakai pendekatan beban berarti kita pakai apa? Atau menghitungnya itu sejumlah yang tersisa ya. Nah, jadi kesimpulannya dari pendekatan harta sama beban itu kalian lihat di neraca saldo ya. Jadi kalau di neraca saldo yang diketahui adalah perlengkapan, berarti kalian pakai pendekatan harta. Kemudian kalau yang diketahui di neraca saldonya itu adalah beban perlengkapan, jadi kalian pakai pendekatan beban, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke biaya yang masih harus dibayar. Jadi kalau biaya yang masih harus dibayar itu merupakan biaya yang realisasi pembayarannya itu belum kita lakukan, tapi sudah menjadi beban ya.
Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Kalian amati ya, beban apa, terkait sama apa, misalnya gaji, jadi beban gaji pada utang gaji gitu ya. Nah, kita menghitungnya itu sebesar biaya yang belum dibayar. Langsung aja ya pada contohnya. Nah, di sini perusahaan memperkerjakan 4 pekerja dengan upah 50.000 per hari. Nah, upah dibayarkan setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Nah, pembayaran upah terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2016. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya itu cara menghitungnya itu yaitu 1 hari. Jadi 1 hari diperoleh dari hari yang belum dibayarkan. Jadi kalau misalnya Desember itu kan sampai 31. Nah, tanggal 29 sudah dibayar. Tanggal 30 jatuh pada hari Minggu, jadi nggak dibayar kan? Kemudian tanggal 31 jatuh pada hari Senin. Jadi tanggal 31 itu kan yang belum dibayar. Nah, berarti tanggal 31 itu karena cuma 1 hari, berarti sini 1 hari. Kemudian dikali sama 4 pekerja. Jadi di soalnya kan jumlah karyawannya ada 4. Jadi 4 pekerja. Kemudian dikali sama 50.000. Jadi kalau 50.000 itu didapat dari sini. Upah karyawan perharinya ya. Jadi satu hari kali 4 pekerja dikali sama 50.000. Ketemulah di situ 200.000. Jadi kita punya utang kepada karyawan sebesar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 200.000. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang uangnya sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan karena sebagai pendapatan pada periode tersebut. Karena apa? Karena kita belum memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Jadi itu kayak utang gitu ya. Nah, di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan neraca. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Silakan kalian amati. Nah, di pendekatan neraca ini ya, kita menghitungnya itu yang telah menjadi hak, yaitu pada periode tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba ya. Nah, ini pada tanggal 1 September 2016 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta ya. Nah, jurnal umumnya pada saat menerima yaitu kas pada sewa diterima di muka, yaitu sebesar 30 juta. Ini jurnal umumnya. Nah, kemudian jurnal umumnya sudah. Sekarang kita ke jurnal penyesuaian yaitu per 31 Desember 2016. Nah, jadi kita cari yang sudah menjadi hak kita. Jadi kita sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan, yaitu bulan September, yaitu saat kita menerima. Nah, September, Oktober, November, Desember. Kan ketemu 4 bulan. Nah, jadi 4/12, 12 itu dari 1 tahun tadi. Jadi kan kita menerima sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 4/12 dikali sama 30 juta. Ini ya, jumlah uang yang kita terima ada 30 juta. Ya, ketemulah di situ 10 juta. Jadi yang sudah menjadi hak kita, yang bisa kita akui sebagai pendapatan itu adalah 10 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 10 juta ya. Jadi kesimpulannya untuk pendekatan neraca ini kalian lihat dari jurnal umum atau neraca saldonya. Kalau misalnya diketahui adalah sewa diterima di muka, berarti kalian pakai pendekatan neraca ya. Kemudian hitunglah yang telah menjadi hak ya. Gitu ya. Kemudian nah, sekarang masih di pendapatan diterima di muka, yaitu metode pendapatan. Ini silakan diamati, ini jurnal penyesuaiannya. Nah,
Kalau sudah diamati, nah kalau pakai metode pendapatan, di sini kan kita menghitung yang tersisa ya. Yang tersisa. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi, pada tanggal 1 September 2016 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta. Nah, ini jurnal umumnya. Untuk pendekatan pendapatan, ya, ciri-cirinya lihat jurnal umumnya. Di situ yaitu jurnal umumnya kas pada pendapatan sewa sebesar 30 juta. Jadi, kalau tadi kita pakai pendekatan raja kan jurnal umumnya kas pada sewa diterima di muka. Nah, kalau kita pakai pendekatan pendapatan, berarti jurnal umumnya apa ini? Kas pada pendapatan sewa. Kemudian, jurnal penyesuaiannya, ya, berarti kan kita hitung yang tersisa ya. Nah, caranya yaitu kita cari yang sisanya, yaitu di periode berikutnya. Kan ini kita menerima sewa gedung untuk 1 tahun. Kalau kita menerima September, berarti manfaatnya kan sampai Agustus 2017. Jadi yang tersisa yaitu bulan Januari sampai Agustus. Januari dihitung juga ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ketemulah 8 bulan. Jadi 8 per 12 sama kayak tadi ya, 12-nya diperoleh dari transaksinya tadi. Kita menerima sewa gedung untuk 1 tahun. Setahun itu 12 bulan. Kemudian dikali sama 30 juta. Ketemulah di situ 20 juta. Jadi 20 juta itu adalah sisanya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 20 juta. Nah, itu tadi penyesuaian mengenai pendapatan diterima di muka. Jadi kesimpulannya kalian harus lihat jurnal umum terkait sama transaksi tersebut. Ya. Atau lihat dari neraca saldonya. Kalau yang diketahui itu sewa diterima di muka, berarti kalian pakai pendekatan neraca. Dan hitunglah sebesar yang yang telah menjadi hak. Tapi kalau kalian pakai pendekatan beban, berarti yang diketahui di neraca saldonya itu adalah pendapatan. Kalau kalian pakai pendekatan pendapatan, berarti yang diketahuinya itu adalah pendapatan sewa, gitu ya. Atau di jurnal umumnya kalian lihat ya, di situ adalah kas pada pendapatan sewa. Nah, selesai. Jadi, sekian dulu pembahasan kita mengenai jurnal penyesuaian ya. Jadi untuk lebih mantap lagi pengetahuan kalian, nanti akan ada tugas mengenai jurnal penyesuaian ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.